Salam hangat, selamat datang kembali di Rangkumin. Saya Alex. Dan saya Nora. Senang sekali ya bisa menemani Anda lagi. Oke, hari ini kita akan memulai sebuah perjalanan yang sangat personal dan terus terang cukup berat. Ini bagian pertama nih dari 3 pembahasan mendalam kita soal Memoir Aurelie Moeremans yang berjudul Broken Strings, Kepingan Masa Muda yang Patah. Betul sekali. Nah, untuk bagian pertama ini, kita akan fokus di bab 1 sampai bab 7 ya. Kita bakal telusuri masa kecil Aurelie, gimana takdir membawanya ke dunia hiburan, sampai ke awal mula sebuah hubungan yang ya ternyata mengubah hidupnya total. Dan ini catatan penting di awal, seperti yang tertulis juga di bukunya. Pembahasan kita kali ini memuat kisah nyata tentang manipulasi emosional dan kekerasan psikologis. Jadi kami mengajak Anda untuk mendengarkan dengan hati-hati dan ya, penuh empati. Oke, mari kita mulai. Oke, kita mulai dari awal banget ya, dari masa kecil Aurelie di Brussels, Belgia. Di buku ini digambarkan kalau kehidupannya itu jauh banget dari kemewahan. Jauh ya. Ayahnya bahkan kan pernah sampai ngantri di bank makanan, ibunya kerja serabutan. Kondisi ini yang bikin dia jadi anak yang sangat patuh, nurut, dan nggak banyak nuntut. Dan kondisi ini juga yang bikin dia jadi target perundungan kan? Dia jadi salah satu dari sedikit anak berkulit sawo matang di sekolah. Betul, ditambah lagi logat Prancis ibunya kental banget. Jadi selama 3 tahun dia mengalami perundungan fisik, verbal, itu pasti ninggalin luka yang dalam banget. Tentu, tapi di tengah kesulitan itu, dia justru berprestasi loh. Waktu pindah ke kota berbahasa Belanda, dia berhasil masuk kelas elit Greek Selatin. Cuma 1 dari 9 siswa yang diterima. Mimpinya saat itu sederhana banget dan mulia. Dia pengen jadi dokter. Nah, tapi mimpi jadi dokter itu, belok total ya pas dia umur 13 tahun. Waktu itu lagi liburan ke Bandung, neneknya iseng nyeletuk sambil nonton sinetron. Kenapa kamu nggak jadi aktris aja gitu kan? Persis. Dari celetukan iseng itu, Aurelie nggak sengaja nemu selebaran kompetisi bakat. Kata kuncinya 1, gratis. Ibunya langsung setuju. Ini ironis banget sih, anak yang pemalu, yang tadinya maunya sembunyi di barisan belakang paduan suara, malah naik panggung. Dan nyanyiin lagu Celine Dion yang susah banget. Iya, dan akting pakai bahasa Prancis. Yang lebih gilanya lagi, dia menang. Kemenangan itu yang akhirnya bawa dia ke Jakarta. Pindah total dari Belgia, masuk ke dunia yang bahasanya aja dia belum kuasai. Ada tekanan besar juga dari ayahnya yang bilang, kesempatan seperti ini tidak datang 2 kali. Nah, kondisi kayak gini pasti bikin dia sangat terisolasi ya. Dan rentan banget. Sangat. Justru isolasi itu kan kondisi ideal buat seorang predator. Dia jauh dari teman-temannya di Belgia, merasa punya utang budi sama orang tuanya. Kondisi ini bikin dia jadi target yang sempurna. Apalagi dia masuk ke dunia baru ini naif banget, terutama soal cinta. Pengalamannya cuma sebatas ciuman canggung dan punya prinsip kuat buat nunggu sampai menikah. Dan prinsipnya ini yang justru jadi titik lemahnya pas ketemu Bobby. Usia mereka jauh banget. Aurelie baru 15, Bobby udah mau 29. Beda 14 tahun ya. Mereka ketemu di lokasi syuting iklan, di mana Aurelie bahkan harus bohong soal umurnya. Nulus 21 tahun biar dapat kerjaan itu. Iya, di buku ini digambarin detail banget penampilan Bobby. Tindik di bawah bibir, anting di kedua telinga, rantai tebel di leher, celana kargo. Kesannya kasar tapi percaya diri banget. Tapi kan di balik pesonanya itu, ada satu red flag gede banget dari awal. Di depan semua orang, Bobby dengan santainya ngejelek-jelekin mantan pacarnya. Oh iya, bilang bau badannya nggak enak kan? Betul, ini nunjukin sisi kejamnya ya. Tapi kenapa ya orang-orang di sekitarnya malah ketawa? Bukannya ngelihat itu sebagai tanda bahaya? Nah, itu dia pertanyaannya. Taktik ini berhasil karena dia menormalisasi kekejamannya di depan publik. Siapapun yang nggak ketawa bakal dianggap, nggak asyik. Sekaligus jadi tes untuk calon korban gitu ya? Tepat, dia mau lihat reaksi Aurelie. Dan diamnya Aurelie saat itu, secara nggak sadar, ngasih sinyal kalau batasannya bisa digeser. Pendekatannya juga cepet banget. Intens, dia nungguin Aurelie di lokasi syuting, nganterin pulang, sampai berhasil memikat seluruh keluarganya. Ini yang dalam psikologi sering disebut love bombing, bukan? Tepat. Ini contoh klasik love bombing. Membanjiri targetnya dengan perhatian dan pujian berlebihan dalam waktu singkat. Tujuannya, ya biar si target merasa punya utang budi.
Kalimat kayak kemurnianmu itu langkah, itu bukan sekedar pujian, itu cara buat mengisolasi dia. Bikin dia merasa cuma Bobby yang paham sama dia. Hubungan mereka pun resmi dimulai. Dan waktu Aureli nyampein batasannya soal menunggu sampai menikah, jawaban Bobby itu, nanti kita lihat. Wah, itu dingin banget sih. Itu kan bukan iya, tapi juga bukan enggak. Jawaban yang ambigu. Tujuannya apa sih jawaban kayak gitu? Tujuannya buat mengikis batasan itu pelan-pelan. Jawaban ambigu ini cara halus buat bilang, prinsipmu nggak penting buat aku. Pada akhirnya, aku yang nentuin. Dan bener aja, tanda-tanda peringatan lain mulai muncul. Bobby ngeritik bahasa Indonesianya, cemburu buta sama figuran, Sampai marah besar cuma karena Aureli ketiduran di mobil karena kecapean. Polanya selalu sama, muter balikin fakta sampai semua kerasa kayak salah Aureli. itu gaslighting banget ya. Iya kan? Itu definisi gaslighting yang paling klasik. Bikin korbannya jadi ragu sama realitasnya sendiri. Dia jadi terus-terusan minta maaf padahal yang salah bukan dia. Kontrolnya makin ketat ya. Aureli harus lapor terus-menerus, dipaksa hapus semua kontak laki-laki. Suara notifikasi pesan jadi sumber teror. Ketakutannya sama Bobby bahkan ngalahin takutnya sama idunya sendiri. Dan puncaknya, terjadi di satu hari yang, kelam banget. Setelah bertengkar, Bobby datang ke apartemennya. Dia masuk ke kamar Aureli dan ngunci pintu dari dalam. Suara klik dari kunci itu jadi penanda. Penanda bahwa nggak ada jalan keluar. Di dalam kamar itulah, Bobby melakukan pelecehan. Dia coba maksa, tapi Aureli nolak. Awalnya, Bobby pura-pura sabar, dan sikap sabar ini malah bikin Aureli ngerasa bersalah. Kesabaran itu cuma topeng kan? Beberapa hari kemudian pas ibu dan adiknya lagi pergi, dia datang lagi. Dan kali ini dia nggak bisa dihentikan. Dia melakukan pemerkosaan. Deskripsinya di buku sangat menyakitkan. Bagaimana dia ngebekap mulut Aureli, ngabain tangisannya. Dan yang lebih mengerikan mungkin kata-katanya setelah itu. Betul, dia komentar dingin soal nggak ada darah, terus nyium kening Aureli dan bisik, tenang aja, kamu bakal jadi istriku. Itu mencampur adukan kekerasan brutal dengan janji masa depan. Ini taktik yang sangat kejam buat bikin korban bingung. Apakah ini kekerasan atau ini bagian dari hubungan kami? Setelah itu, ya udah, Aureli kayak kehilangan semua kekuatan buat nolak. Orang tuanya yang coba turun tangan, malah memicu manipulasi yang lebih jahat. Waktu Aureli coba putus lewat telepon. Bobby ngancam mau bunuh diri, bilang lagi di parkiran mall lantai 5 dan mau lompat. Tiba-tiba tanggung jawab hidup seseorang ditaruh di pundak remaja 16 tahun. Panik dan ngerasa bersalah, Aureli setuju nggak jadi putus. Tapi bertahan aja nggak cukup. Bobby nuntut jaminan, minta foto telanjang. Dan ini awal dari mimpi buruk yang baru. Satu foto jadi banyak foto. Ancaman buat nyebarin foto-foto itu jadi senjata pamungkasnya dia. Sebentar, ini level manipulasinya udah luar biasa. Dia nggak cuma mengisolasi Aureli, tapi mempersenjatai Aureli buat ngelawan orang tuanya sendiri. Tepat. Dengan ancaman foto itu, dia maksa Aureli lapor ke pihak berwenang dan menuduh orang tuanya sendiri telah mengeksploitasinya. Korban dijadikan senjata. Ini puncak isolasi. Orang tuanya jadi musuh, Aurelia jadi boneka. Dia dipaksa berhenti kerja, dikasih ponsel rahasia, hidupnya total di bawah kendali Bobby. Sampai di titik yang paling merendahkan, Bobby nyuruh Aurelia cukur rambutnya sampai botak sebagai bukti cinta. Terus memerintahkannya melakukan hal yang sangat menjijikan dengan mentimun dan merekamnya. Ini tujuannya udah bukan kontrol lagi, tapi penghancuran total harga diri. Tapi justru di titik terendah ini muncul titik balik. Malam itu, Aurelia dengar ibunya nangis pilu di kamar sebelah. Suara tangisan itu yang nyadarin dia. Malam itu juga dia hancurin ponsel rahasia itu. Setelah ponsel itu dihancurin, Aurelia pelan-pelan coba bangkit lagi. Dia hidup dalam paranoia. Tiap hari ngecek internet takut fotonya kesebar, tapi nggak ada apa-apa. Dia mulai baikan sama ibunya, cerita semuanya. Sedikit demi sedikit, harapan mulai tumbuh. Harapan itu muncul lagi pas dia ketemu pria lain, namanya Milo. Milo ini kebalikan total dari Bobby. Baik, lucu, normal. Untuk pertama kalinya, Aureli bisa ketawa lepas. Dia mulai merasa aman, merasa sembuh. Sayangnya, kebahagiaan itu nggak lama. Pas dia lagi senang-senangnya, sebuah pesan masuk dari nomor nggak dikenal. Itu Bobby. Mimpi buruk itu balik lagi. Dan gimana caranya dia dapat nomor baru Aureli? Ini pengkhianatan yang paling menyakitkan. Ternyata,
sahabatnya sendiri, Kelly, yang ngasih. Kelly ngira dia lagi nyelamatin Aureli dari Milo yang dia anggap berbahaya. Dia nggak sadar kalau dia baru aja ngebuka lagi pintu penjara buat sahabatnya sendiri. Dan, ya, di titik pengkhianatan yang memilukan itu, kita harus akhiri dulu pembahasan bagian pertama dari Broken Strings ini. Sebuah kisah yang gamblang banget nunjukin gimana seorang gadis muda bisa terperangkap. Ya, kisah ini ninggalin kita dengan pelajaran pentingnya tentang bagaimana pola-pola manipulasi ini bekerja. Dari love bombing, gaslighting, sampai isolasi total. Jadi setelah dengar bagian pertama ini, pertanyaan buat kita renungkan mungkin, dalam hubungan kita sendiri atau orang terdekat kita, tanda bahaya apa yang mungkin lagi kita maklumi sebagai sifat unik atau rasa sayang yang berlebihan? Pertanyaan yang sangat bagus untuk direnungkan. Apa yang akan terjadi selanjutnya setelah Bobby kembali masuk ke dalam hidup Aureli? Kita akan lanjutkan ceritanya di pembahasan bagian kedua. Terima kasih sudah mendengarkan Rangkumin, jaga diri Anda baik-baik, dan percayai intuisi Anda. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.